Penyesalan mendalam dirasakan oleh Sanjaya alias Jai, 26, seorang tukang tambal ban yang kini berstatus tersangka pembunuhan terhadap Rajivandri, 42. Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Kapten Anwar Arsyad, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sabtu, 18 Juli 2026, sore. Sambil meneteskan air mata di depan penyidik Polsek Ilir Barat 1, Jai membeberkan kronologi peristiwa yang menewaskan korban. Ironisnya, insiden tersebut dipicu oleh masalah utang narkoba yang nilainya terbilang sepele, yakni sebesar Rp80.000 yang sisa Rp65.000 lagi. Jai mengaku sama sekali tidak pernah menyangka konflik sore itu akan berakhir tragis, sebab dirinya memang berniat untuk melunasi utang tersebut. Kata aku kan malam, bayarnya, karena belum ada duit bukan gak mau bayar. Aku nunggu orang yang mau nampal ban baru bayar. Dan aku juga kenal dengan kawan korban, bukan baru kenal, ujar Jai saat ditemui tribunsumsel.com di Mapolsek Ilir Barat 1, Senin, 20 Juli 2026. Peristiwa tragis ini bermula sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Jai tengah sibuk bekerja di bengkel tambal ban tempatnya mencari nafkah. Korban kemudian datang bersama rekannya yang juga teman tersangka untuk menagih utang yang sudah berjalan 2 hari. Jai sempat meminta waktu beberapa jam agar bisa melunasinya pada Sabtu malam, menunggu situasi bengkel ramai pelanggan. Namun, korban yang tidak sabar memicu cekcok mulut yang berujung kericuhan. Situasi kian mencekam ketika korban pergi lalu kembali lagi membawa rombongan berjumlah 4 orang. Dia datang aku nih kan ada utang dengan dia. Kata aku tuh malam kan. Nah dia tuh tidak sabar lagi kan jadi cekcok, panas semua kan jadi berkelahi. Pas berkelahi tuh, dia balik ngajak rombongan langsung ngeroyok ke aku, ungkap Jai. Menurut pengakuan Jai, rombongan korban datang menyerangnya secara membabi buta, bahkan saat dirinya dalam posisi sedang berbaring di dalam bengkel. Beberapa di antaranya terlihat membawa senjata tajam jenis pisau dan golok. Dia terbalik dia itu ngajak rombongan langsung nyerang aku berempat orang itu. Ada yang pakai senjata. Yang korban itu pakai pisau, yang itu pakai golok, yang duanya nggak pakai apa-apa. Datang tuh langsung nyerangnya mabit, melempar, kunci ke bengkel tuh, jelasnya. Berada di dalam ruangan bengkel yang sempit, Jai mengaku tidak sempat melarikan diri karena posisinya sudah terdesak oleh kepungan para pelaku pengeroyokan. Aku lagi di dalam kan, kalau di luar enak bisa berlari aku. Di luar berlari dulu, daripada, mati kan? Posisi itu di luar kayak nyerang mendesak aku ke dalam tuh, tambahnya. Karena merasa terancam dan panik, Jai spontan menyambar pisau cutter pembetot ban yang ada di dekatnya, lalu menusuk punggung korban sebanyak 1 kali. Senjata tajam itu untuk meset, membetot, ban di bengkel itulah. Menusuk, bagian belakang, sekali itulah, ujarnya. Usai menusuk korban, Jai mengalami syok berat. Ia sempat terdiam kaku di dalam bengkelnya selama 30 menit sebelum akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Jai awalnya memesan ojek online, ojol, yang kebetulan adalah temannya sendiri. Sepanjang jalan, Jai yang mengendarai motor temannya itu terus meracau mengungkapkan rasa bersalahnya, hingga membuat sang driver ojol ketakutan. Aku cuma ngoyor-ngoyor pesan ojol, pas di motor itu aku yang bawa. Mati jok, mati saya. Aku langsung dipukulnya belakang aku, turun aku, jadi aku berjalan entah kemana-mana, katanya. Setelah turun dari motor ojol, Jai seperti kehilangan kesadaran. Ia terus berjalan kaki tanpa arah di jalanan pinggiran yang belum diaspal selama sehari semalam. Jai bahkan baru mengetahui jika korbannya tewas setelah diberitahu oleh pihak keluarga yang tidak sengaja berpapasan dengannya di jalan. Setelah itu, aku kayak lupa ingatan tuh masih gak nyangka. Gak sadar tuh kemana berjalan sampai sehari semalam gak tahu ke arah mana. Baru ketemu keluargaku di jalan diajak ke rumah, terangnya. Tahu korban mati dari ketemu dengan keluargaku, baru mereka ngasih tahu si mati. Kan aku nggak pakai apa-apa jangankan HP, ini lagi gak tahu lagi arahnya kemana, ujarnya. Didorong oleh rasa bersalah yang teramat besar serta desakan dari pihak keluarga, Jai akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri secara sukarela ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Sambil menangis terisak, ia menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada keluarga korban. Tangisnya pun pecah saat meratapi nasib masa depan anak tunggalnya yang masih balita. Keluargaku ngomong, aku bersalah kan. Kami mengantarkan sampai ke sini ke Polsek nyerah diri. Aku cuma minta maaf tulah rasa gak nyangka sampai jadi begitu. Sampai saat ini kan rasa tidak nyangka di hati itu terjadi, ucap Jai terisak.
baru satu anak, 5 tahun. Malu aku dengan anakku dan keluarga, cuma minta maaf dan masih tidak nyangka sampai saat ini di hati kejadiannya. Tutup Jai dengan tangis yang pecah.